Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Upi Muslimatin, CGP Angkatan 9 dari SDN Dukuturi 01, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro Modul 1.1. Untuk refleksi diri, yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Ada perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 bahwa setiap anak memiliki kodrat alam sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik berbeda. Murid memiliki bakat sendiri dalam pembelajaran. Tugas seorang pendidik adalah menuntun agar ia dapat mengembangkan kodrat alam yang disesuaikan dengan kodrat zaman. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini juga, saya beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asal memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Namun, ada yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, bahwa murid sebagai subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya. Selanjutnya, saya juga beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Ternyata setelah saya pelajari modul 1.1, pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Sebagai subjek, anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Saya juga masih beranggapan bahwa tugas guru di kelas hanya mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Ternyata setelah saya pelajari modul 1.1 ada perubahan pemikiran ataupun perilaku saya, yaitu tugas guru yang sebenarnya adalah menuntun murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan dan menebalakukan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri, untuk kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kelima, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa dalam pembelajaran di kelas terfokus pada penyelesaian kurikulum. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, dalam pembelajaran yang penting bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, melainkan bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran kita menuntun mereka untuk menjadi manusia yang berbudaya. Yang keenam, saya beranggapan bahwa dalam penilaian lebih berfokus pada penilaian pengetahuan. Tetapi setelah saya pelajari, dalam penilaian bukan hanya menilai pengetahuan saja, tetapi harus menilai sikap dan keterampilan. Ketiganya merupakan kesatuan yang utuh yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan belajar murid. Adanya umpan balik khusus untuk pendidik adalah supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan.
Inilah kegiatan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Yang saya lakukan hanya pembelajaran di kelas secara klasikal, teacher center. Saya hanya mementingkan pengetahuan murid, kognitif mereka, sehingga murid-murid saya hanya bisa terdiam ataupun pasif di dalam kelas. Untuk refleksi saya yang ketiga yaitu yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan apa yang saya pelajari pada modul 1.1. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas dengan murid. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodasi siswa yang beragam. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam kegiatan belajarnya. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dengan menuntun. Yang kelima, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik murid. Setelah saya mempelajari modul 1.1, besar harapan saya siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan kesejahteraan murid yang baik. Kutipan Makan Mutu Suarjana, Pengawas Dinas Pendidikan Karangasem, Bali. Yang dapat saya simpulkan atas koneksi antar materi pada modul 1.1.a.8 yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Terima kasih. Salam guru penggerak.